Salam jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Video berikutnya kita akan membahas tentang Allah di dalam iman Kristen. Allah di dalam iman Kristen sesungguhnya adalah Allah yang menyatakan diri, Allah yang mewahyukan dirinya. Jika Allah tidak mewahyukan dirinya, sesungguhnya tidak ada manusia di dunia ini yang sanggup mengenal Allah, yang sanggup memahami Allah, yang sanggup mendeskripsikan Allah itu seperti apa. Nah, sebelumnya kita akan membaca kitab suci yang tertulis di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14 dan Yesaya 44 ayat 6. Saya akan membacakan untuk saudara. Keluaran 3 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku yang telah mengutus aku, Musa, kepadamu." Nah, lalu di dalam Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. "Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya ada banyak sekali ayat firman Tuhan yang membahas tentang deskripsi Allah. Tetapi semua ayat firman Tuhan itu menjelaskan Allah yang mewahyukan dirinya, Allah yang menyatakan dirinya. Nah, di dalam Perjanjian Baru kita bisa membaca Yesus pernah berkata, "Aku ada sebelum dunia ini ada. Aku ada sebelum Abraham jadi." Ini berarti Yesus itu adalah Allah yang menyatakan diri dalam daging manusia. Yesus juga pernah berkata kepada para murid-Nya, "Aku adalah roti kehidupan. Aku adalah air kehidupan. Aku adalah terang dunia. Aku adalah pintu menuju domba-domba dan menuju kepada Bapa. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Aku adalah pokok anggur. Aku adalah yang awal dan yang akhir, atau Alfa dan Omega." Dan masih banyak lagi perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya bahwa Dia itu Allah. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Allah. Tidak bisa orang bisa berkata-kata dengan Allah, tidak bisa berjumpa dengan Allah kalau Allah tidak menyatakan dirinya, tidak mewahyukan dirinya. Apa arti mewahyukan? Kalau saya menggambarkan, lihat wajah saya. Sebelum Allah mewahyukan dirinya, Allah itu misteri, tertutup. Tetapi setelah Allah menyatakan diri, Allah terbuka sebagian. Hanya sebagian. Karena di dalam Ulangan 29 ayat 29 berkata bahwa segala rahasia adalah milik Allah, yang dinyatakan itu bagi anak-anaknya. Nah, setiap peristiwa tentang Allah, rahasia Allah yang tidak dinyatakan, yang belum disingkapkan, yang belum dibukakan, itu adalah rahasia Allah. Kita tidak bisa mereka-reka, tidak bisa menduga-duga, tidak bisa menghitung-hitung. Kenapa? Karena itu adalah rahasia Allah. Pertanyaan-pertanyaan dari jemaat seputar tentang Allah di dalam iman Kristen, itu banyak sekali. Orang bertanya kepada saya dalam kelas-kelas kuliah doktrin Allah, kelas-kelas teologi yang lain. Mereka banyak bertanya kepada saya tentang bagaimana Allah orang Kristen. Lalu mereka juga mengeluhkan sebagai umat Tuhan, bahkan sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor, mengapa ya Pak, Allahnya orang Kristen itu sulit dipahami, sulit dimengerti, sulit dijelaskan. Bahkan kita dengan
gelar yang cukup, dengan pengetahuan Alkitab yang cukup, menjelaskan kepada orang, orang itu tidak diyakinkan atau belum diyakinkan, belum diteguhkan, bahkan orang tidak bertobat. Nah, ada lagi yang bertanya kepada saya, wah, mengapa Allahnya orang Kristen itu disebut satu Allah, Esa, tapi 3 pribadi, sehingga disebut sebagai Allah Tritunggal. Ada lagi yang bertanya kepada saya, loh, kenapa harus menjadi manusia? Kenapa harus ada istilah anak Allah? Wah, ini menjadi sulit, menjadi rumit, dan sebagainya. Kita sering tertawa, kenapa? Kita geli. Kenapa kita mempersoalkan yang disebut oleh Allah? Ada lagi yang bertanya, kenapa harus jadi manusia? Mengapa harus sama dengan manusia? Mengapa harus miskin? Mengapa harus hina sebagai tukang kayu? Jubahnya pun sebagai tukang kayu. Mengapa Tuhan harus menderita, ditolak, mati disalib dengan mengenaskan, kata orang, lalu dikubur? Mengapa harus geger gempar dengan kebangkitannya? Bahkan ada mahkamah agama yang menyuap sejumlah penjaga kuburan dengan sejumlah besar uang, bukan uang besar, sejumlah besar uang, berarti uangnya banyak sekali, untuk menggelapkan berita atau membelokkan berita tentang kebangkitan Tuhan. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan dalam tema Allah orang Kristen, masih banyak. Mengapa Yesus disebut Tuhan, disebut Mesias, disebut Juru Selamat? Apa yang penting? Nah, saudara, menurut saya semua pertanyaan itu tidak mungkin dijawab dalam sekilas info, tidak mungkin dijawab dengan satu video. Bahkan mungkin 1000 video nggak akan cukup menjelaskan tentang Allah. Ingat, di dalam Injil Yohanes, semua tentang Tuhan Yesus telah dicatat. Tetapi tidak semua dicatat tentang peristiwa Allah, karena dunia ini mungkin nggak akan menampungnya, nggak akan memuatnya. Nah, namun demikian, walaupun sudah banyak video, sudah banyak buku menjelaskan tentang ini, saya yakin bahwa sejuta penjelasan yang sangat detail, yang sangat rinci, bahkan dari seorang ahli Alkitab pun tidak akan cukup bagi orang yang tidak percaya. Mengapa? Nanti ada penjelasan di bawahnya. Sementara itu, bagi orang yang percaya, ya mereka hampir tidak mempersoalkan penjelasan. Bagi orang percaya, ingat ya, bagi orang yang tidak percaya, sejuta penjelasan, kalimat yang cantik, kalimat yang indah, kalimat yang penuh hikmat tidak pernah cukup untuk membuat orang itu percaya atau bertobat. Namun bagi orang yang telah percaya bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat, tidak membutuhkan penjelasan. Kenapa? Kita berikan contoh di sini ya. Musa, Abraham. Allah hanya cukup beberapa kalimat, Musa dan Abraham percaya dan mentaati. Jadi orang yang percaya itu taat seperti Musa dan Abraham. Taruhannya apa? Ya, taruhannya banyak. Bagi dunia mungkin sangat berharga. Abraham harus meninggalkan kemakmurannya dan harus mengikuti perintah Tuhan, pergi ke tempat tanah yang akan dijanjikan. Sementara Abraham belum tahu itu jalan menuju kemana, tapi Abraham taat. Demikian juga Musa. Nah, dalam konsep iman Kristen, kita tahu ada kalimat yang sangat bijaksana. Orang Kristen atau umat Allah yang asli tidak mempersoalkan penjelasan dari para penulis buku, dari para ahli, sekalipun kita membutuhkan penjelasan, sekalipun kita membutuhkan pengetahuan teologi, pengetahuan Alkitab untuk juga menjelaskan atau bersaksi atau berapologetik kepada orang-orang yang membutuhkan pertanggungjawaban iman kita. Dalam konsep iman Kristen, kita berkata beriman terlebih dahulu, merespon percaya, baru mengerti. Bagi orang dunia harus dapat dimengerti, baru percaya. Ya, orang Kristen berkata believe and then understand. Orang di luar Kristen berkata understand then believe. Jelas sangat berbeda. Kenapa? Karena presposisinya berbeda. Tempat dia berpijak,
landasan dia berbicara, untuk ngomong, untuk bicara, untuk mendeskripsikan keimanannya sangat berbeda. Sesungguhnya, saudara dikasih Tuhan, setiap orang bisa bertanya, kalau kita mau menjelaskan tentang Allah orang Kristen, adakah tokoh di dunia ini yang telah dan berani mengatakan tentang dirinya sebelum dia lahir dan datang ke dunia? Dia mengatakan kapan dia datang ke dunia, kapan dia lahir. Istilah lahir itu sebenarnya istilah kemanusiaan. Istilah teologi sistematik itu istilah datang atau present. Kalau ada lagu mengatakan I'm here, itu berarti dia datang. Dia di sini, dia peduli, dia untuk kamu. Nah, tapi kalau lahir itu menandakan kemanusiaan. Nah, kapan dia lahir, untuk apa dia di dunia ini, berapa lama dia di dunia ini, kapan dia mati, bagaimana matinya, dan seterusnya. Peristiwa tentang Yesus, Yesus telah mengatakannya, baik secara langsung maupun melalui para nabi. Luar biasa. Adakah tokoh yang seperti Yesus sehingga Yesus dapat disetarakan dengan orang-orang itu? Silahkan saudara menjawabnya. Yesus mengatakan kapan dia datang. Bagaimana caranya? Melalui para nabi. Kita bisa melihat dalam Ibrani 1 ayat 1. Saya telah menulis lagunya tentang surat Ibrani ini. Lagu rohani. Nah, hanya Yesus Kristus yang berani mengatakan secara demikian. Tokoh-tokoh di dunia, tokoh-tokoh besar di dunia, raja-raja, para pejabat tinggi, orang-orang yang tersohor di dunia ini, mati. Jenazahnya membusuk. Tetapi Yesus disebut dalam sebuah buku tokoh terbesar sepanjang masa. Kenapa? Dia mengatakan peristiwa tentang dirinya sementara dia belum hadir ke dunia. Dia mengatakan seluruh kejadian yang akan terjadi, yang akan dia alami sementara dia belum mengalaminya. Adakah tokoh yang seperti dia? Adakah manusia yang seperti dia? Kalau kita lihat yang di awal tadi, saya menjelaskan, dia mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Kalimat ini saja, siapa yang berani berkata? Manusia yang mana? Tokoh yang mana yang mengatakan, akulah Alfa dan Omega? Tidak ada, saudara dikasih Tuhan. Adakah tokoh, sekali lagi nih, saya menekankan, tokoh yang seperti Yesus, jasadnya dikubur tidak busuk? Oh, mungkin ada, karena ya pakai rempah-rempah, pakai kecanggihan teknologi sehingga menjadi mumi dan sebagainya, atau sejenisnya, ya kan, diawetkan, pakai formalin dan sebagainya. Tetapi Yesus tidak pakai apa-apa. Pada hari yang ketiga menurut tradisi Yahudi, Yesus bangkit dan tubuhnya masih ada bekas paku di dua tangannya dan ada luka di lambungnya, ada luka paku di kakinya, masih ada. Dan terbukti dia menampakkan diri kepada banyak saksi selama kurang lebih 40 hari sebelum beliau naik ke surga. Kalau dalam pengadilan Roma, 2 saksi sudah cukup untuk membela atau membenarkan terdakwa. Yesus itu menampakkan diri setelah kebangkitannya lebih dari 2 saksi. Bahkan saya berani menyebut lebih dari 500 orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, adakah sekali lagi yang berkata atau berani berkata, akulah Alfa dan Omega, aku ada sebelum Abraham ada. Dan ketika kematiannya, dia telah mengatakan sebelum peristiwa kematiannya. Dan setelah dia mati, jenazahnya, jasadnya tidak membusuk. Dia hidup dan hidup selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa tentang Yesus sudah tertulis sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Di mana? Di dalam Alkitab yang disebut Perjanjian Lama. Para nabi menyebutnya. Kalau ada tokoh-tokoh yang lain tidak mempercayai ini, ya sayang sekali. Sayang sekali. Nama Yesus telah disebut di dalam kitab-kitab sebelumnya. Para nabi-nabi sebelumnya yang diakui oleh banyak orang di dunia.
Alkitab adalah buku yang konsisten. Sekalipun demikian, kita tahu bahwa Alkitab itu juga buku yang paling banyak dibenci, tapi paling banyak dicetak kembali. Dan terlalu sering dicetak dan dicetak lagi. Walaupun juga banyak juga yang dibakar karena kebencian. Tetapi juga tidak sedikit yang membakar atau yang merancang pembakaran kitab suci bertobat dan menjadi murid Kristus. Saya yakin Allah terus bekerja sampai sekarang. Allah terus menjamah setiap orang untuk menjadi muridnya dan untuk menjadi hambanya. Tunggu saja, mungkin saudara yang dijamah Tuhan. Jangan takut, Tuhan mengasihi saudara. Nah, Alkitab adalah firman Allah secara kebenaran. Sekarang ada Alkitab elektronik, kita bisa membuka Alkitab di handphone masing-masing, ya, dengan lebih mudah. Sesungguhnya kita tidak perlu lagi repot-repot membawa Alkitab yang begitu berat. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita bisa membawa Alkitab elektronik di dalam handphone. Tapi walaupun demikian, kita menghargai ada beberapa gereja yang belum menerima Alkitab elektronik dalam handphone karena mungkin sikap jemaat yang kurang memberi rasa hormat. Nah, Alkitab menjelaskan konsistensi rencana Allah dari penciptaan sampai Yesus. Setelah Yesus sampai pewahyuan kapan Yesus datang ke dalam dunia. Tuhan memilih orang-orang yang tepat untuk menuliskan konsistensi Allah dalam versi latar belakang kehidupan penulis masing-masing. Saudara, ada banyak orang mungkin memperdebatkan, oh si penulis yang satu bertentangan dengan penulis yang lain. Tidak. Secara keseluruhan, Alkitab adalah buku firman Allah yang konsisten. Tidak ada pertentangan kebenaran di dalamnya. Namun demikian, mengapa semua penjelasan yang hebat, termasuk yang sedang saya katakan ini, bahkan penjelasan profesor sekalipun, bahkan mujizat di beberapa negara, tidak mentobatkan orang-orang yang keras kepala, tidak mentobatkan, tidak meyakinkan orang-orang untuk menerima dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, Juru Selamat pribadinya. Mengapa? Setidaknya saya mencatat ada 2 alasan. Yang pertama, karena orang tersebut belum mendapatkan iman anugerah untuk percaya. Karena untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah yang ditulis oleh Musa, oleh nabi-nabi, terus sampai 400 tahun masa intertestamental, 400 masa tenang, 400 tahun masa sunyi. Janji Allah tetap kekal selama-lamanya. Yang menyebut nama Yesus tetap digenapi. Dan tetap tepat tempatnya, yaitu di Bethlehem, di kandang, dengan kain lampin, dan seterusnya. Itu persis, tidak lebih, tidak berkurang dari penyataan Allah yang tertulis dan ditulis oleh para nabinya. Nah, kalau peristiwa ini orang-orang belum percaya, karena alasan yang pertama, orang itu belum mendapat anugerah iman dari Allah. Jika Allah tidak menganugerahkan iman kepada dunia, tidak ada orang yang percaya. Iman adalah kunci untuk bisa berjumpa dengan Allah secara rohani. Iman adalah kunci atau tahap pertama untuk setiap orang dapat mengenal Allah dan mengerti lalu menjelaskan tentang Allah. Orang belajar bertahun-tahun tentang firman Tuhan melalui kitab suci. Mungkin dia hafal tapi tidak percaya. Kenapa? Alasan yang pertama, dia belum menerima iman. Iman anugerah dari Allah untuk merespon setiap peristiwa tentang Allah, setiap peristiwa tentang Yesus yang tercatat di dalam kitab suci. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, alasan yang kedua, karena akal budi orang itu belum diperluas. Jadi sekalipun dia belajar atau dijelaskan oleh para profesor sekalipun, ahli Alkitab, ahli teologi, dia nggak akan percaya atau dia belum bisa mengerti. Kenapa? Akal budinya belum diperluas,
Kenapa harus diperluas oleh Allah? Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Luas. Luas, bahkan samudra raya, langit yang biru tidak mampu menjelaskan, tidak cukup menjelaskan tentang baru kasih Allah. Belum kealahan secara kedaulatannya, belum secara kemahakuasaannya, baru kasihnya. Tidak cukup samudra raya dan dunia, tidak cukup untuk mendeskripsikan. Nah, dua alasan ini, iman belum dia terima dari Allah. Yang kedua, akal budinya belum diperluas. Jadi saudara nggak perlu stres, nggak perlu pusing kalau penjelasan saudara tidak diterima oleh orang-orang itu. Nggak perlu. Atau bahkan jemaat mungkin nggak ngerti-ngerti yang saudara gembalakan, yang saudara layani. Tidak masalah. Mungkin orang itu belum diperluas, mungkin orang itu akalnya belum dilahirbarukan oleh Roh Kudus, mungkin dia belum menerima iman anugerah. Nah, ada banyak sih alasan yang lain yang kita bisa jelaskan, tetapi dua hal ini mungkin cukup. Kalau saudara perlu, silakan bertanya, berikan komentar di bawah. Nah, Allah di dalam iman Kristen adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Luas. Maka cukuplah diterima, cukup ditaati, cukup dipercaya, cukup disembah, cukup dihormati. Kita tidak perlu mempersoalkan tentang rumusan Allah yang dibuat oleh Allah sendiri. Siapa kita? Who am I? We are nothing. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya ciptaan, created. Sementara Allah itu kreator, ciptaan, pencipta. Nah, let God be God. Biarlah Allah menjadi Allah sebagaimana Allah, menurut pemikiran Allah, bukan menurut pemikiran kita, bukan menurut definisi kita, bukan menurut bangunan pemikiran akal budi kita. Yang percaya diselamatkan, percaya karya Allah melalui dan di dalam Yesus diselamatkan. Yang tidak percaya tentu akan diadili dan dihukum. Itu sesuai yang dikatakan Yesus sendiri. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana kita menjelaskan tentang Tuhan Allah dalam iman Kristen kepada jemaat, kepada orang-orang yang bertanya kepada kita, yang membutuhkan penjelasan? Ya, mungkin ada orang yang menjelaskan macam-macam teori ya, tentang segitiga sama sisi, tentang teori unlimited, ya kan? Yang tiga itu kalau dijumlahkan ya 3 unlimited, banyak sekali. Tetapi ingat, tadi saya mengatakan di depan, orang Kristen itu believe then understand. Di luar Kristen, understand then believe. Kita tidak perlu khawatir atau tidak perlu cemas. Sekalipun saudara dituntut untuk dewasa, dituntut untuk memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang iman Kristen. Tapi ingat, sejuta kalimat indah tentang Allah yang kita bangun tidak akan meyakinkan orang. Karena tentang percaya Allah di dalam iman Kristen, percaya tentang Yesus, itu juga anugerah. Ikut-ikut bisa. Bahkan menjadi pendeta tiap hari bawa Alkitab, tapi pendeta palsu juga bisa. Sangat mungkin. Apakah Allah tertipu? Tidak. Allah nggak tertipu. Itu respon bebas manusia. Suatu hari akan disidang, dihakimi, diadili, dan dihukum tentu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana menjelaskan? Bagaimana menjawab pertanyaan orang? Allahmu kok sulit dimengerti? Bagaimana kami belajar? Setelah kita menjelaskan seperti tadi yang saya uraikan di atas, kita cukup berkata kepada orang itu, silakan membaca kitab suci dengan rasa hormat, rasa takut, rasa gentar, dan hati yang penuh menyembah. Sudah berapa orang yang dikabarkan, orang yang mendakwa Alkitab, membaca dengan tidak hormat, dihukum oleh Tuhan? Banyak, videonya di YouTube itu ada banyak. Silakan klik sendiri. Artis yang mati karena menghina firman Tuhan, mati. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang mati karena mengejek, menghina Yesus yang adalah Tuhan. Kalau belum ya tunggu saja. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Setelah kita meminta orang itu untuk mempelajari Allah melalui membaca kitab suci dengan rasa hormat
dengan rasa takut, dengan rasa gentar, dengan hati menyembah, katakan, tunggu Allah Roh Kudus bekerja untuk memberi kamu akal budi yang dilahirbarukan, lalu memberi saudara iman anugerah. Karena tanpa iman dan tanpa akal yang dilahirbarukan, tidak mungkin orang menerima bahwa Yesus adalah Juru Selamat, bahwa Yesus adalah Tuhan. Memberi iman dan akal sehat yang diperluas untuk mempercayai dan melakukan perintahnya. Ini pekerjaan Allah Roh Kudus. Bukan pekerjaan saya, bukan pekerjaan pendeta, bukan pekerjaan tokoh-tokoh, bukan. Memberi Roh Kudus itu pekerjaan Allah. Hati-hati, kita jangan meniru-niru, mengembus-embuskan. Yang berhak mengembuskan hanya Allah. Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, setelah kita minta orang itu membaca kitab suci, kita berkata kepada orang itu tidak perlu dijelaskan. Karena penjelasan kita tidak akan pernah cukup. Kecuali orang itu bertanya dengan rasa hormat, kecuali orang itu bertanya dengan rasa ingin menyembah Tuhan. Ingat seperti orang Majus, dia datang dari jauh untuk apa? Menyembah Tuhan. Dan dia sampai kepada Yesus yang masih kecil itu menyembah. Bandingkan dengan Herodes. Raja Herodes berkata, dia perlu informasi dari orang Majus untuk menyembah juga. Hasilnya, dia bukan menyembah tapi membantai semua anak di bawah umur 2 tahun. Pembohong selalu ada. Nah, yang ketiga, jika mereka orang Kristen tetap berkata sulit untuk memahami dan menjelaskan, ya kita cukup mengatakan karena memang dia Tuhan yang maha kuasa dan maha luas. Dia pencipta. Tidak mungkin kita bisa memahami tentang Allah. Sementara Allah yang bisa dan gampang ditebak, gampang direka-reka, gampang diatur, gampang dipaksa, gampang disuap, gampang didemo, gampang dipahami, gampang dimengerti, itu bukan Allah, bro. Ingat, Allah yang gampang dipahami bukan Allah. Allah yang bisa ditebak dengan akal kita bukan Allah. Allah yang bisa direka-reka, wah, itu bukan Allah. Itu Allah sinetron. Itu Allah bangunan akal manusia. Oke? Do you follow me? Nah, seluruh penjelasan kita tidak akan cukup. Sekali lagi, tidak akan cukup dan tidak akan mentobatkan orang. Tetapi kalau setiap penjelasan dipakai Tuhan melalui karya Roh Kudus, mungkin orang itu bisa percaya. Dan semua itu adalah pekerjaan Tuhan, karya Roh Kudus. Ingat, Allah yang bisa ditebak, Allah yang bisa dijelaskan bukan Allah. Allah yang bisa dipahami, dapat diterima oleh akal manusia, juga bukan Allah. Allah adalah Maha Kuasa. Allah berdaulat. Allah tidak pernah meminta nasihat orang, tidak pernah mengajak rapat siapapun di dunia ini untuk meminta pertimbangannya. Karena Allah Maha Luas, Maha Kuasa. Dia Allah yang independen, dia Allah yang berdaulat. Kata berdaulat, nanti ada video berikutnya supaya kita bisa lebih luas lagi. Tetapi kalau bukan Allah yang menjelaskan kepada kita, sia-sia seluruh penjelasan yang panjang lebar. Kalau Allah tidak menyingkapkan dirinya, kalau Allah tidak menyatakan dirinya di dalam hati setiap orang, dan Allah tidak membukakan pikiran setiap orang yang mendengarkan video-video pengajaran iman Kristen seperti ini. Tetapi kita bersyukur, kita mungkin sekian orang dari bermiliar-miliar orang yang dipilih oleh Allah untuk percaya. Karena mendapat iman anugerah, karena akal kita telah diperluas. Lalu, apa respon kita sebagai orang yang bersyukur, sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah, sebagai orang yang telah mendapat iman anugerah, telah bisa melihat apa yang disingkapkan oleh Allah, apa yang telah dibukakan dalam pikiran kita, sehingga kita bisa melihat Allah dalam roh dan kebenaran. Apa tindakan kita? Yang pertama, kita menjadi saksi. Saksi tentang Allah di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan,
Dia adalah juru selamat, Dia adalah yang dijanjikan itu. Kita harus menjadi saksi tanpa gentar, tanpa takut, tapi juga saksi yang penuh hormat, penuh syukur, penuh hati yang menyembah. Yang kedua, kita menjadi pelaku firman sesuai dengan profesi masing-masing, sesuai dengan panggilan masing-masing. Tidak semua bisa menjadi pengkhotbah, tidak semua bisa menjadi gembala, tidak semua bisa menjadi pengusaha, tidak semua bisa menjadi perwira, tidak semua bisa menjadi guru, tidak semua bisa menjadi dokter. Semua dipanggil menurut ukuran yang Tuhan tetapkan. Di sanalah kita bersaksi. Saudara, semoga video ini menjadi berkat untuk kita semua. Salam damai dalam Kristus. Tuhan memberkati saudara. Salam.